Halo geng, apa kabar para penjelajah teknologi hari ini? Selamat datang di Awan Tekno. Tembaga adalah logam yang sangat berharga dan penting dalam berbagai aplikasi industri, mulai dari pembangunan hingga teknologi. Langkah pertama dalam mendapatkan tembaga adalah penemuan deposit atau ladang yang mengandung konsentrasi tembaga yang layak untuk dieksploitasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan bahan baku tembaga di pertambangan tidaklah mudah. Dalam proses ini kita akan mencari tahu bagaimana tembaga dihasilkan untuk dapat digunakan dalam bidang industri. So, buat kalian semua tetap stay di sini. Pada tahap awal, para arkeolog dan insinyur pertambangan melakukan eksplorasi menggunakan berbagai teknik, mulai dari survei udara hingga pengeboran sumur. Begitu deposit tembaga ditemukan, dilakukan penilaian lebih lanjut untuk menentukan ekonomi dan teknisnya. Setelah penilaian, langkah berikutnya adalah perencanaan tambang. Ini melibatkan desain infrastruktur tambang, termasuk jalur akses, lokasi penambangan, dan instalasi pengolahan. Kemudian tahap penambangan dimulai. Ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah. Dalam penambangan terbuka, tanah yang mengandung tembaga dikeluarkan dengan menggunakan alat berat seperti ekskavator dan truk besar. Sedangkan dalam penambangan bawah tanah, terowongan digali untuk mengakses deposit tembaga. Dan tembaga diekstraksi menggunakan peralatan khusus seperti bor dan alat peledak. Setelah tembaga diekstraksi, langkah selanjutnya adalah pengolahan. Proses ini melibatkan pemisahan tembaga dari material tambahan dan pemurnian untuk menghasilkan logam yang murni. Pada tahap ini, tembaga yang telah dipisahkan dan dimurnikan siap untuk dijual ke pasar atau untuk digunakan dalam berbagai industri. Seluruh proses ini memerlukan kerjasama yang erat antara para ahli geologi, insinyur pertambangan, dan pekerja tambang untuk memastikan operasi berjalan dengan lancar dan efisien. Setelah tembaga diekstraksi dari tambang, proses pengolahan lanjutan diperlukan untuk menghasilkan tembaga yang siap digunakan dalam berbagai aplikasi. Salah satu metode umum untuk mengolah tembaga adalah dengan proses pemisahan yang melibatkan penggunaan reaksi kimia dan teknik pemurnian. Langkah pertama, tembaga yang telah diekstraksi dari tambang biasanya mengandung campuran logam lainnya dan kotoran. Untuk memisahkan tembaga dari logam lain, digunakan proses pemurnian seperti elektrolisis. Dalam elektrolisis, larutan tembaga diproses melalui elektrolisis sel, di mana tembaga terlarut secara elektrokimia dan terendap sebagai tembaga murni di elektroda negatif. Selain elektrolisis, proses hidrometalurgi juga umum digunakan untuk pemurnian tembaga. Dalam proses ini, larutan yang mengandung tembaga dilarutkan dalam asam atau larutan alkali, dan kemudian tembaga diendapkan melalui serangkaian reaksi kimia. Setelah itu, tembaga yang telah diendapkan akan dipisahkan dari larutan dan dimurnikan lebih lanjut. Setelah proses pemurnian selesai, tembaga yang dihasilkan berupa logam murni yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pembuatan kabel listrik hingga produksi peralatan elektronik. Tembaga murni ini kemudian dapat dipasarkan kepada pelanggan atau digunakan oleh industri untuk memproduksi berbagai produk. Seluruh proses ini membutuhkan peralatan khusus, kimia yang tepat, dan pemahaman mendalam tentang proses pemisahan dan pemurnian logam. Oleh karena itu, kerjasama yang erat antara ahli kimia, insinyur, dan teknisi diperlukan untuk menjalankan proses ini dengan efisien dan aman. Prosedur ini merupakan bagian integral dari rantai pasokan tembaga global yang memastikan ketersediaan dan kualitas tembaga untuk berbagai kebutuhan industri. Setelah tahap pemisahan dan pemurnian awal,
Tembaga yang telah dimurnikan masih mungkin mengandung beberapa impuritas atau unsur lain yang perlu dihilangkan untuk memenuhi standar kualitas tertentu. Proses pemurnian lanjutan seperti proses pemisahan elektrolitik dan proses pemurnian dengan oksigen dapat digunakan untuk menghilangkan sisa-sisa impuritas tersebut. Dalam proses pemisahan elektrolitik lanjutan tembaga murni yang telah dipisahkan sebelumnya akan dilelehkan dan dimasukkan ke dalam sel elektrolisis, di mana elektroda dari tembaga digunakan sebagai katoda. Dengan menggunakan arus listrik yang tepat, tembaga akan terlarut dari katoda dan bergerak ke dalam larutan elektrolit, meninggalkan impuritas di dalam elektroda atau mengendap di bagian bawah sel. Sementara itu, dalam proses pemurnian dengan oksigen, tembaga dilelehkan dan dioksidasi dengan menggunakan udara atau oksigen murni. Proses ini mengoksidasi impuritas seperti belerang dan besi yang kemudian dihilangkan sebagai gas atau slag, meninggalkan tembaga yang lebih murni. Setelah melalui proses pemurnian lanjutan, tembaga yang dihasilkan memiliki tingkat kemurnian yang tinggi dan siap digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan logam tembaga. Proses ini juga memastikan bahwa tembaga memenuhi standar kualitas yang diperlukan oleh industri dan pasar. Seluruh proses pemurnian ini memerlukan pengawasan yang ketat, penggunaan peralatan khusus, dan pemahaman yang mendalam tentang kimia dan proses metalurgi. Oleh karena itu, kolaborasi antara ahli kimia, insinyur, dan teknisi adalah kunci untuk menjalankan proses ini dengan sukses. Dengan proses yang cermat dan teliti, tembaga dapat diolah menjadi logam murni yang memenuhi standar kualitas yang diperlukan oleh berbagai industri. Setelah melalui serangkaian tahapan pemisahan dan pemurnian yang rumit, tembaga yang telah dihasilkan siap digunakan dalam berbagai aplikasi industri yang luas. Salah satu aplikasi utama tembaga adalah dalam industri listrik dan elektronik. Karena konduktivitas listriknya yang tinggi dan kemampuan untuk membentuk kawat yang lentur, tembaga digunakan secara luas dalam pembuatan kabel listrik, kumparan motor, dan komponen elektronik seperti papan sirkuit cetak (PCB). Selain itu, tembaga juga digunakan dalam industri konstruksi untuk membuat pipa air, atap, dan sistem pendingin. Kekuatan, ketahanan korosi, dan kemampuan untuk dijadikan bentuk yang berbeda membuat tembaga menjadi pilihan yang ideal untuk aplikasi-aplikasi ini. Tidak hanya itu, tembaga juga digunakan dalam produksi peralatan rumah tangga seperti panci dan wajan. Sifat-sifat termalnya yang baik membuat tembaga menjadi pilihan yang populer untuk peralatan memasak karena kemampuannya untuk mendistribusikan panas secara merata. Di bidang kesehatan, tembaga juga memiliki sifat antimikroba yang alami, sehingga digunakan dalam pembuatan peralatan medis dan peralatan sanitasi untuk membunuh kuman dan mencegah penyebaran infeksi. Selain itu, tembaga juga digunakan dalam industri otomotif, pembuatan perhiasan, dan seni percetakan logam. Kehadirannya dalam berbagai aplikasi ini menunjukkan betapa pentingnya tembaga dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai sektor industri. Dengan begitu banyaknya aplikasi tembaga dalam berbagai industri, pasokan tembaga yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi dari tambang menjadi kunci untuk menjaga kelangsungan berbagai aktivitas ekonomi dan teknologi di seluruh dunia.